Pendekar Pedang bab 152-154. Qin Fan memandang Chu Tianxiong, kamu bisa menangani sisanya sendiri. Hati tua yang menjilat anjing berkata, jika saya bisa mengatasinya, apakah saya masih bisa menjadi anjing yang menjilat anjing? Chu Tianxiong berkata sambil terkekeh, Tuan Qin, sejauh yang saya tahu, selain Zheng Xiongfeng, keluarga Zheng memiliki banyak tuan, saya khawatir kami membutuhkan Anda untuk duduk sebagai penanggung jawab. Harta karun bagi para pembudidaya. Kata-kata ini mengingatkan Qin Fan. Keluarga seni bela diri seperti itu yang tidak menonjolkan diri harus mengumpulkan sumber daya kultivasi melalui uang dan sarana dunia sekuler. Namun, tempat persembunyian harta semacam ini pasti sangat tersembunyi. Qin Fan menyesal telah membunuh Zheng Xiongfeng dan putranya begitu cepat. Selain Zheng Xiongfeng dan putranya, siapa orang penting lainnya dalam keluarga Zheng? Qin Fan merasa bahwa harus ada anggota keluarga Zheng tingkat tinggi lainnya, karena Zheng Xiongfeng dan putranya sendiri tidak dapat mendukung bela diri sebesar itu. Keluarga seni. Chu Tianxiong berkata, saya tahu ini, yang kedua adalah Zheng Wenli, dan yang ketiga adalah Zheng Xiaohan. Saya mendengar bahwa Zheng Xiaohan terbunuh, dan sekarang Zheng Wenli adalah anggota keluarga Zheng yang paling penting. Qin Fan bertanya, di mana Zheng Wenli? Saya tidak tahu. Chu Tianxiong menoleh untuk melihat kakak laki-laki, tahukah kamu? Seseorang berdiri dan segera berkata, Zheng Wenli telah memimpin orang untuk mengintegrasikan pasukan kita. Jika dia tahu bahwa keluarga Zheng telah berubah, dia akan membawa seseorang kembali. Kalau begitu katakan padanya apa yang terjadi di sini. Orang yang berbicara adalah Li Jiafu, bos besar di kota Lijiang, dan dia buru-buru berlari ke Qin Fan, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Tuan Qin, biarkan masalah ini diserahkan kepada Anda. Biarkan saya melakukannya, dan saya berjanji Zheng Wenli akan segera kembali. Oke. Kata Qin Fan acuh tak acuh. Terima kasih Tuan Qin, saya akan segera melakukannya. Li Jiafu tampak bersemangat, dia hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin. Qin Fan memandang Chu Tianxiong, sekarang kamu memimpin orang untuk melenyapkan bawahan keluarga Zheng itu. Iya. Anjing tua itu menjilat dan pergi. Luo Chengdong juga buru-buru berkata, Kakak Chu, meskipun Zheng Xiongfeng sudah mati, kekuatan keluarga Zheng tidak boleh diremehkan. Kakak Chu bersedia bekerja sama dengan Kakak Chu untuk memusnahkan sisa-sisa keluarga Zheng untuk Tuan Qin. Anjing tua yang menjilati meliriknya. Melihat senyumnya yang akrab, rasa krisis yang kuat muncul di hatinya, ayo. Pada akhirnya, dia tidak menolak permintaan Luo Chengdong. Pertama, seperti yang dia katakan, ada banyak sisa-sisa keluarga Zheng, saya khawatir tidak cukup orang. Kedua, Luo Chengdong memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia berniat membantunya. Aku juga ingin bersama bos besar Chu. Melihat Luo Chengdong diterima, orang-orang besar yang tersisa mengajukan diri satu demi satu. Anjing penjilat tua memberi mereka pandangan kosong, dan kemudian meminta instruksi Qin Fan. Sekarang Qin Fan adalah penguasa absolut, dan dia tidak berani melangkahi otoritasnya. Biarkan mereka pergi bersama, singkirkan sisa-sisa keluarga Zheng secepat mungkin, dan akhiri kekacauan ini. Yang paling penting adalah jangan lupa menemukan rumah harta karun keluarga Zheng. Dia menatap Chu Tianxiong dan berkedip. Dimengerti, Tuan Qin memiliki hati yang baik dan tidak tahan badai ini memengaruhi lebih banyak orang, Chu mengaguminya. Anjing tua yang menjilati itu menamparkan kentut pelangi, berkedip ke arah Qin Fan sebagai tanggapan, dan berbalik untuk membawanya pergi. Kamu juga ikut dengan mereka. Kata Qin Fan kepada pendeta Tao tua itu. Iya. Pendeta Tao tua itu menoleh untuk melihat bos besar, dengan lubang hidungnya terangkat banyak sampah. Qin Fan memandang Murong Linger, kita harus menunggu sebentar sebelum pergi. Murong Linger tersenyum penuh pengertian, tidak masalah. Hanya ketika sisa-sisa keluarga Zheng benar-benar terpecahkan, semua orang dapat benar-benar tenang. Qin Fan mengangguk, ayo pergi ke kediaman Zheng Xiongfeng. Perbendaharaan ada di villa, jadi Qin Fan dapat memberikan Zheng Wenli dari bawah ke atas tanpa menunggu Zheng Wenli kembali. Oke.
Lagi pula, dia adalah seorang gadis berusia 20-an dan 8 tahun, dan kesedihan serta kebahagiaannya berubah dengan sangat cepat. Ketika saya mendengar ada perburuan harta karun, saya langsung tertarik. Di Villa Zheng Xiongfeng, kesadaran spiritual Qin Fan dapat menutupi hampir setengah dari villa, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Jika ada hal-hal seperti batu roh dan ramuan, Qin Fan dapat merasakan fluktuasi energi roh yang terkandung di dalamnya. Baru saja memasuki ruang tamu, Qin Fan sangat gembira. Dari lokasi bawah tanah di sudut tenggara ruangan, ada fluktuasi aura yang kuat. Sudut tenggara adalah kamar tidur utama, yang seharusnya menjadi kamar tidur Zheng Xiongfeng, dan sumber fluktuasi energi spiritual tepatnya berada di bawah tanah kamar tidur ini. Qin Fan dan Murong Linger berdiri di dalam ruangan dan melihat sekeliling. Ini seharusnya kamar tidur Zheng Xiongfeng, tidak ada tempat untuk menyembunyikan apapun kecuali tempat tidur. Murong Linger melihat sekeliling dan berkata. Qin Fan tersenyum misterius, dan melihat ke dinding polos di sudut. Hati Murong Linger tergerak, mungkinkah ada ruang rahasia di sini? Qin Fan berjalan mendekat, berdiri di depan tembok, dan mencari mekanisme untuk membuka ruang bawah tanah. Ada ruang bawah tanah di sini, saya akan menemukan cara untuk membukanya sekarang. Segera. Qin Fan menemukan sepotong kecil dinding yang tidak biasa. Dia mengulurkan tangan dan menekannya. Terdengar suara senapan mesin, dan sebuah lubang muncul di sudut dinding, dan langkah batu berlanjut di sepanjang lubang itu. Benar-benar ada ruang rahasia. Murong Linger sangat terkejut, dia mengangkat roknya dan berlari dengan langkah kecil, berdiri di pintu masuk gua dan melihat ke bawah. Seharusnya tidak ada jebakan di sini, kan? Murong Linger telah membaca banyak novel tentang petualangan dan perampokan makam, dan ketika dia melihat ruang rahasia bawah tanah, dia tidak bisa tidak memikirkan jebakan. Qin Fan tersenyum ringan, ini adalah kamar tidur Zheng Xiongfeng, dia tidak akan sebodoh itu memasang jebakan di kamar tidurnya sendiri. Turun. Dan lihatlah, pasti ada beberapa hal yang baik. Iya. Itu basement tidak besar, lebih dari selusin meter persegi, rak 3 tingkat diletakkan di dinding, dan ada kotak rosewood di seberangnya. Rak pada dasarnya kosong kecuali beberapa bahan obat. Bahan obat itu mungkin berguna bagi orang biasa, tetapi tidak berguna bagi Qin Fan. Qin Fan hanya meliriknya dan berhenti memperhatikan. Segera, dia datang ke kotak, dari mana fluktuasi aura keluar. Murong Linger juga datang, melirik kotak itu, mengerutkan kening dan berkata, terkunci, di mana kita dapat menemukan kuncinya? Tidak ada kunci. Qin Fan mengulurkan tangannya, meremasnya dengan keras, dan kuncinya patah. Meskipun Murong Linger baru saja melihat kekuatan Qin Fan, sebagai orang biasa yang melihat pemandangan ini, dia masih sedikit terkejut. Tiba-tiba, semburan napas seperti musim semi mengalir ke arah Qin Fan, dan Qin Fan telah membuka kotak cendana. Apa ini? Murong Linger melihat tumpukan batu di dalam kotak dengan heran, wajahnya yang cantik penuh dengan keraguan. Lingxi. Qin Fan tersenyum puas. Keluarga Zheng benar-benar pantas menjadi keluarga seni bela diri, dan mereka benar-benar menyelamatkan puluhan Lingxi. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah batu roh tingkat rendah, masih ada beberapa batu roh tingkat menengah dan tinggi. Untuk Qin Fan yang tidak memiliki satu pun batu roh, itu bisa dikatakan sebagai keuntungan besar. Lingxi. Bukankah itu hanya batu giok? Murong Linger tidak tertarik, berkeliaran di sepanjang dinding ruang rahasia sendirian, seolah mencari pintu masuk ke ruang rahasia lain di sini. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kotak kayu kecil tua di sudut rak paling bawah, hanya seukuran telapak tangan bayi, tertutup debu. Dia berjalan mendekat, membusungkan mulut kecilnya untuk meniup debu di tutupnya, dan membuka kotak kayu kecil tua itu. Sebuah cincin abu-abu tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu kecil tua itu. Murong Linger tidak tahu terbuat dari bahan apa, itu tidak terlihat seperti emas atau besi atau batu giok. Di era sekarang, semuanya adalah cincin emas, cincin perak, atau cincin berlian. Cincin dengan bahan yang tidak terlihat seperti ini seharusnya tidak biasa. Qin Fan, saya menemukan sebuah cincin, ayo lihat. Dering. Hati Qin Fan tergerak,
Cincin yang bisa muncul di ruang harta karun Zheng Xiongfeng jelas bukan cincin biasa. Mungkinkah? Qin Fan menekan kegembiraan di hatinya dan melangkah menuju Murong Linger. Itu benar-benar cincin penyimpanan. Qin Fan mengambil cincin itu dari tangan Murong Linger, dan ketika jari mereka bersentuhan, arus listrik sepertinya dihasilkan, membuat tubuh Murong Linger sedikit gemetar. Perhatian Qin Fan tertuju pada ring, dan dia tidak menyadari keanehan Murong Linger. Ini adalah cincin penyimpanan. Qin Fan memisahkan sepotong kesadaran, menjalin hubungan dengan cincin penyimpanan, dan segera merasakan ruang di dalam cincin. Itu hampir sebesar 10 meter persegi, dan itu milik cincin penyimpanan terendah. Jika itu adalah cincin luar angkasa yang lebih maju, itu bisa menahan gunung. Adapun cincin bintang, itu bahkan lebih serius. Saya pikir batu roh itu adalah keuntungan terbesar kali ini, tapi saya tidak berharap ini menjadi keuntungan besar yang nyata. Namun, Qin Fan segera memikirkan masalah. Jika Anda ingin menyempurnakan cincin penyimpanan, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan alam Jindan. Ini menunjukkan apa? Tampaknya memang ada pembudidaya abadi di bumi, dan setidaknya mereka memiliki kekuatan alam inti emas. Murong Linger memperhatikan bahwa Qin Fan tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu cincin penyimpanan. Qin Fan mendemonstrasikannya secara langsung. Dengan berpikir, kotak batu roh itu tiba-tiba menghilang. Hei, kenapa hilang? Murong Linger terkejut. Qin Fan tersenyum dan berkata, saya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, Qin Fan mengeluarkan kotak itu dari cincin penyimpanan. Murong Linger kagum, seolah-olah dia telah menemukan tanah baru, ini luar biasa. Apakah ini senjata ajaib legendaris? Cincin penyimpanan bukanlah senjata ajaib, tetapi senjata ajaib luar angkasa paling dasar. Tapi Qin Fan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Murong Linger. Itu bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Murong Linger jelas telah mendengar tentang keajaiban senjata ajaib, dan ketika Qin Fan mengakui bahwa itu adalah senjata ajaib, ekspresi terkejut muncul di wajah mungilnya yang cantik. Tidak mengherankan jika itu adalah senjata ajaib. Sepertinya tidak peduli seberapa tak terbayangkan sesuatu, selama itu terkait dengan senjata ajaib, Murong Linger dapat memahaminya. Meskipun cincin penyimpanan hanyalah barang jalanan busuk di alam abadi, itu yang paling dibutuhkan Qin Fan saat ini, itu adalah artefak yang sangat diperlukan untuk bepergian di rumah, membunuh orang, dan mencuri barang. Mengambil contoh situasi saat ini, jika tidak ada cincin penyimpanan, maka Qin Fan hanya dapat menemukan seseorang untuk membawa kotak batu roh ke dalam mobil, dan kemudian membawanya kembali ke Yunding Mountain Villa. Ada juga buah vermilion kayu hitam di lemari es. Dengan cincin penyimpanan, umur simpan eliksir dapat ditingkatkan secara signifikan. Kamu mengatakan bahwa keluarga Zheng hanya memiliki rumah harta karun ini. Apakah akan ada ruang rahasia lainnya? Qin Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, bahkan jika keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri, tidak mudah untuk mengumpulkannya. Begitu banyak batu roh. Selain itu, keluarga Zheng telah melatih banyak prajurit, jadi mungkin harganya mahal. Adapun cincin penyimpanan ini, saya khawatir keluarga Zheng mendapatkannya secara tidak sengaja, dan para prajurit tidak memiliki kesadaran spiritual dan tidak tahu bagaimana menggunakannya sama sekali. Hei, ada selembar kertas di dalam kotak kecil ini. Murong Linger mengeluarkan selembar kertas terlipat dari bagian bawah kotak. Lukisan apa ini? Coba lihat, Qin Fan. Qin Fan mengambil selembar kertas, dan menguraikan sebuah istana di atas kertas putih dengan pena hitam, diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Di kanan atas kertas itu tertulis, Xianyu. Hati Qin Fan tergerak, Xianyu. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebut nama Xianyu di bumi. Pertama kali adalah Ben Lei Zhang Hanxin, dia berkata bahwa jika dia memasuki negeri dongeng, dia akan menjadi master. Sekarang potongan kertas ini disatukan dengan cincin penyimpanan, jawabannya sudah siap. Cincin penyimpanan diperoleh di negeri dongeng. Kemungkinan besar anggota keluarga Zheng pernah ke Xianyu. Saya hanya tidak tahu,
apakah negeri dongeng ini tempat yang sama dengan negeri dongeng yang dikatakan Ben Lei Zhang Hanxin? Jika bukan karena istana yang diselimuti awan yang dilukis di selembar kertas, Qin Fan merasa bahwa negeri dongeng di atasnya adalah negeri dongeng yang dia masuki dari susunan teleportasi di bawah jurang Gunung Tai yang tak berdasar. Negeri dongeng yang dia kunjungi bukanlah istana, tapi dunia. Sepertinya aku perlu bertanya pada seseorang dari keluarga Zheng. Qin Fan sangat ingin tahu tentang peradaban kultivasi di bumi. Dilihat dari situasi saat ini di bumi, meskipun ada prajurit, sekte Tao, dan praktisi Dharma, mereka semua adalah warisan yang tidak berarti atau tidak lengkap. Namun, ada beberapa tanda bahwa memang ada beberapa kultivator sejati di bumi. Apakah itu informasi tentang warisan darah naga banjir hitam, atau cincin penyimpanan ini, itu menunjukkan bahwa dulu ada praktisi yang kuat di bumi. Tentu saja, kultivator ini belum tentu seorang kultivator. Karena pembudidaya hanyalah salah satu dari banyak pembudidaya, lebih tepat menggunakan praktisi dengan cakupan yang lebih luas untuk menebak jika mereka tidak yakin bahwa mereka adalah pembudidaya. Ayo keluar. Qin Fan mengemas ulang kertas itu ke dalam kotak, meletakkan cincin penyimpanan di ibu jarinya, memasukkan kotak batu roh ke dalam cincin penyimpanan, dan keduanya pergi. Setelah datang ke halaman villa, setelah beberapa saat, orang-orang di bawah Chu Tianxiong datang untuk melapor. Tuan Qin, sisa-sisa keluarga Zheng di sini telah dibersihkan. Bos Li yang berkata bahwa Zheng Wenli membawa orang kembali untuk menyiapkan Tuan Qin. Dimengerti. Bawahan. Itu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Qin Fan memandang Murong Linger, kalau begitu mari kita tunggu di sini sampai Zheng Wenli kembali, saya hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Beberapa menit kemudian, Chu Tianxiong dan petinggi lainnya memimpin orang kembali. Tuan Qin, setelah kami membunuh beberapa kapten kecil dari keluarga Zheng, sisanya menyerah. Namun, anggota tingkat tinggi dari keluarga Zheng belum ditemukan, dan mereka mungkin telah melarikan diri. Qin Fan mengangguk, kamu beristirahatlah dan tunggu Zheng Wenli sekarang. Semua bos adalah orang biasa, dan ini hampir jam 2 pagi, dan orang biasa akan kewalahan. Terima kasih, Tuan Qin. Kalau begitu aku akan pensiun. Para bos mengucapkan selamat tinggal. Luo Chengdong juga datang, karena keluarga Zheng telah diturunkan, Luo juga telah pergi. Iya. Qin Fan mengangguk. Dalam sekejap mata, Chu Tianxiong adalah satu-satunya yang tersisa. Bos Chu, ayo kembali dan istirahat juga. Kata Qin Fan, menatap anjing tua yang menjilati yang berkelahi dengan kelopak mata atas dan bawahnya. Chu Tianxiong mengangkat semangatnya, saya akan mengikuti jejak Tuan Qin, saya akan berada di sana dimanapun Anda berada. Pendeta Tao tua itu menatap Chu Tianxiong, seolah menghadapi musuh besar, orang ini akan menjadi musuh besar saya di cara untuk mengikuti Master. Qin Fan juga tidak memaksanya, tidak apa-apa, kamu bisa beristirahat di villa-villa ini untuk sementara waktu. Linger, aku akan membiarkan Taois Qin melindungimu, dan kamu juga pergi dan beristirahat sebentar. Murong Linger tidak menolak, membolak-balik begitu lama, patah hati, dan dia juga mengantuk. Pendeta Tao tua itu mengikuti Murong Linger ke kamar tidur dan menjadi dewa pintu. Melindungi salah satu calon simpanan, pendeta Tao tua itu cukup berhati-hati. Sekitar pukul 5 pagi, terdengar suara langkah kaki, dan Zheng Wenli akhirnya bergegas kembali dengan sekelompok orang. Kekuatan Zheng Wenli hanya di puncak ranah domestik, jauh lebih buruk daripada kekuatan Zheng Xiongfeng. Setelah Qin Fan menunjukkan kekuatan seorang master seni bela diri, dia dengan mudah membuat takut orang-orang ini. Di ruang tamu, Qin Fan memandang Zheng Wenli, yang telah dihapuskan, dan bertanya, di mana rumah harta keluarga Zheng? Zheng Wenli menundukkan kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, ada di kamar tidur kakak laki-laki. Jawabannya benar. Apakah ada yang lain? Tidak lebih. Sebagian besar bahan obat digunakan oleh kakak laki-laki tertua untuk melatih tentaranya yang telah meninggal, dan tidak banyak barang berguna yang tersisa di rumah harta karun. Pikir. Qin Fan, yang memiliki cincin penyimpanan kotak kayu muncul di telapak tangan Anda. Kamu seharusnya tahu hal ini, kan?
Zheng Wenli menunjukkan sedikit ingatan, sepertinya aku pernah melihatnya, tapi aku lupa apa itu. Tampaknya cincin penyimpanan ini telah ada di rumah harta keluarga Zheng selama beberapa waktu. Bertahun-tahun. Alam abadi. Qin Fan mengingatkannya. Wajah Zheng Wenli berubah, saya ingat sekarang. Ini adalah sesuatu yang didapat kakek saya di Xianyu, tapi saya tidak tahu untuk apa ini, jadi sudah diturunkan. Qin Fan sedikit terkejut, dia pikir begitu adalah Zheng Xiongfeng tanpa diduga, kakek Zheng Xiongfeng mendapatkannya di Xianyu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang domain abadi? Zheng Wenli menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa waktu pembukaan domain abadi tidak tetap, dan Anda memerlukan kualifikasi khusus untuk memasuki domain abadi. Cincin yang aneh, kakek saya telah menelitinya selama beberapa dekade, tetapi dia tidak tahu untuk apa cincin itu. Sebelum meninggal, dia menggambar dan memasukkannya ke dalam kotak. Ternyata potongan itu kertas itu adalah gambar kakek Zheng Wenli yang ada di dalam kotak. Qin Fan bertanya lagi, di mana negeri dongeng itu? Zheng Wenli menggelengkan kepalanya, setiap kali negeri dongeng muncul, tidak ada lokasi tetap. Inilah yang dikatakan kakek saya saat itu. Tidak ada lokasi tetap, jadi negeri dongeng harus terus bergerak. Apalagi yang dikatakan kakekmu? Zheng Wenli mengerutkan kening dan berpikir keras, sepertinya aku ingat bahwa kakekku pernah berkata bahwa negeri dongeng ada hubungannya dengan gerbang peri. Gerbang peri. Mata Qin Fan berbinar, apa itu Xianmen? Zheng Wenli menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kakek saya tidak tahu, dia juga mendengarnya dari orang-orang di Xianyu. Apakah ada yang lain? Tidak lebih, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Jika Anda ingin mengetahui informasi tentang alam abadi, Anda dapat mencoba menemukan beberapa orang yang memasuki alam abadi saat itu, mungkin beberapa orang tua masih hidup. Ayo pergi. Zheng Wenli menangkupkan tangannya. Memberi hormat, dengan ekspresi dekadensi, dia berbalik dan pergi. Basis kultivasinya telah lumpuh, dan dia hanya bisa menjadi orang biasa selama sisa hidupnya, dan dia tidak bisa lagi membuat masalah. Qin Fan duduk sendirian di ruang tamu, perlahan mengatur pikirannya. Saat para prajurit yang berhubungan dengannya menjadi semakin kuat, beberapa rahasia dunia ini perlahan muncul seperti puncak gunung es. Informasi tentang klan kuno dan penjaga makam belum diklarifikasi, tetapi sekarang ada gerbang peri lagi. Samar-samar, Qin Fan merasa bahwa dunia tempat dia tinggal mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kebenaran-kebenaran yang telah hilang dalam sungai panjang sejarah menunggunya untuk disingkap langkah demi langkah. Jika kita berbicara tentang klan kuno, mereka adalah praktisi dari zaman kuno Tiongkok. Jadi apakah penjaga makam yang berhubungan dengan klan kuno adalah beberapa orang spesial yang lahir dari klan kuno? Karena itu adalah penjaga makam, maka harus menjaga makam, tetapi tidak diketahui makam siapa yang menjaga. Atau mungkin menjaga makam kaisar manusia di zaman kuno. Adapun gerbang peri, Qin Fan merasa itu tidak begitu misterius, mungkin itu adalah pintu masuk pesona tertentu. Karena informasi gerbang abadi berasal dari mulut prajurit, dengan kekuatan prajurit pasti mustahil untuk berhubungan dengan rahasia yang terlalu dalam. Pintu masuk pesona yang diatur oleh seorang kultivator, dalam pandangan mereka, seharusnya menjadi gerbang dunia peri. Tentu saja, ada juga pesan yang tidak ada hubungannya dengan rahasia tersebut. Artinya, para kaisar pergi ke Gunung Tai untuk mengabadikan Zen, apa hubungannya dengan lenyapnya aura langit dan bumi? Informasi yang tampaknya tidak relevan ini, menurut Qin Fan, mungkin menjadi akar dari pemahaman segalanya. Jika diasumsikan bahwa ada peradaban spiritual yang kuat di bumi sebelumnya, mustahil untuk berkembang menjadi planet teknologi. Praktisi yang kuat itu pergi atau musnah. Tentu saja, kemungkinan terhapus tidak mungkin, dan kemungkinan keluar adalah yang terbesar. Tapi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mereka pergi? Itulah lenyapnya aura langit dan bumi. Qin Fan bahkan memiliki tebakan awal. Aura langit dan bumi menghilang, dan sistem latihan berangsur-angsur menurun. Beberapa praktisi yang kuat meninggalkan bumi dan pergi ke bintang besar yang cocok untuk latihan.
Kemudian, hanya ada beberapa warisan kecil yang tersisa di bumi saat ini. Beberapa dari praktisi yang kuat itu pergi ke negeri dongeng, dan kemudian mendirikan susunan teleportasi di bawah jurang Gunung Tai. Tebakan ini pada dasarnya paling masuk akal, dan itu juga tebakan pertama Qin Fan setelah kembali ke bumi dari alam abadi. Namun, meski tebakan ini masuk akal, masih perlu banyak verifikasi. Misalnya, pergi ke dasar jurang Gunung Tai untuk mengamati formasi teleportasi dengan cermat, atau temukan beberapa sekte dengan sejarah panjang, dan periksa klasik sekte mereka. Bahkan, jika era kultivasi berakhir, akan selalu ada beberapa orang yang selamat yang akan tetap menjadi saksi sejarah. Tentu saja, dengan tingkat kultivasi Qin Fan saat ini, dia tidak dapat melakukan hal-hal ini, jadi dia hanya bisa menunggu perbaikan untuk pulih. Tanpa sadar, langit telah cerah. Qin Fan meminta pendeta Tao Tua untuk memanggil Murong Linger dan Chu Tianxiong dan kembali ke Dongzu. Murong Linger akan menghadiri pemakaman pamannya, jadi dia kembali ke rumah Lin terlebih dahulu. Chu Tianxiong mengusir Qin Fan dan pendeta Tao Tua itu. Di tengah jalan, Chu Tianxiong tersenyum hormat, Tuan Qin, keluarga Zeng telah dimusnahkan, tetapi properti keluarga Zeng masih ada, apa yang Anda rencanakan? Jika Anda mengikuti keinginan kakak laki-laki, itu pasti untuk membagi keluarga Zeng secara langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa keluarga Zeng dihancurkan oleh Qin Fan sendirian, tanpa persetujuan Qin Fan, siapa yang berani terlibat? Kecuali jika Anda tidak ingin hidup lagi. Para petinggi itu bahkan tidak berani berbicara omong kosong tentang perbuatan Qin Fan, dan Qin Fan tidak perlu menjelaskannya secara khusus, dan mereka semua tutup mulut. Kamu menemukan seseorang untuk mengurusnya untukku. Qin Fan pada awalnya tidak tertarik pada industri ini, tetapi memikirkan perjanjian 3 tahun dengan keluarga Li di masa depan, kekuatan ini masih berguna. Iya. Pendeta Tao Tua itu memandangnya dengan jijik di wajahnya seolah-olah dia adalah seorang bawahan. Kalau begitu, haruskah aku mengirimmu kembali ke Dongzu sekarang? Tanya Chu Tianxiong. Qin Fan tidak langsung menjawab, dia sedang memikirkan apa yang dikatakan paman Ye Qingcheng sebelumnya. Sepupu Ye Qingcheng jelas mengenal ibunya, terutama kalimatnya, kamu harus belajar berbagi kekhawatiran orang tuamu. Meski sekilas kalimat ini hanyalah ungkapan umum yang disampaikan para tetua kepada generasi muda, namun kalimat ini hanya cocok untuk mereka yang sudah sangat akrab satu sama lain. Itu baru pertama kalinya Qin Fan bertemu dengan sepupu Ye Qingcheng, jadi apa yang dia katakan agak menarik. Tentu saja dia memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tertunda oleh panggilan bantuan Chu Tianxiong. Dia meminta Qin Fan, seorang siswa sekolah menengah, untuk berbagi kekhawatiran Lin Yanqi, ketua perusahaan miliarder jelas, dia harus mengetahui beberapa kartu truf Qin Fan. Selain itu, melalui sikap diam-diam keluarga Ye terhadap Ye Qingcheng yang tetap di sisinya, Qin Fan juga dapat menebak bahwa keluarga Ye pasti mengetahui kekuatannya.